Fathul Qorib halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Summa dzakarul musannifu. Summa dzakara, kemudian menyebut al-musannifu, pengarang kitab ini. Pengarang kitab Syarah Fathul Qorib. Annahu, sesungguhnya musannif itu pengarang kitab ini, mas'ulun dimintai fitasnifi untuk mengarang. Jadi pengarang kitab Fathul Qorib Mujib ini itu dimintai, ya, di Syekh Muhammad bin Qasim ini, ya Syekh tolong dong karangin kitab. Dimintai oleh sahabatnya atau muridnya barangkali. Annahu, bahwasanya pengarang kitab atau musannif mas'ulun dimintai fi tasnifi untuk mengarang hadza ini kitab al-mukhtasari yang ringkas. Jadi diminta untuk mengarang kitab bikaulihi, dengan perkataannya musannif, sa'alni diminta nih kepadaku, ba'dul asdiqoi setengah dari sahabatku. Asdiqo itu artinya apa? Sahabat. Orang yang membenarkan itu artinya apa? Ya sahabat. Asdiqo jamun, bentuk jamak shodiqin, dari bentuk mufradnya shodiq. Asdiqo shodiq asdiqo. Wa qauluhu, dan perkataannya musannif Syekh Muhammad, khifdhahumullahu ta'ala, khifdhahum, semoga menjaga Allah Ta'ala jumlatun du'aiyatun, sebagai bentuk atau kalimat jumlah du'aiyah, semoga Allah menjaganya. Itu artinya itu bentuk kalimat yang mendoakan, jadi jumlah du'aiyah. Jumlah itu kalau dalam bahasa Indonesia kalimat. An a'mal agar mengarang. An a'mal agar beramal, di sini artinya apa? Beramal mengarang. An a'mal agar mengarang muhtasiron, kitab yang ringkas. Muhtasiron, kitab yang ringkas. Muhtasor itu artinya kitab yang ringkas, padat, jelas, itu muhtasor. Huwa bahwasanya musannif, huwa bahwasanya musannif makarangan, jadi minta untuk mengarang. Qalla, walaupun sedikit. Qalla walaupun sedikit. Lah huwa, adapun karangan. Huwa, adapun musannif makarangan. Qalla, walaupun sedikit lafzuhu, lafalnya. Wa katsura, dan banyak maknanya. Jadi karangan yang ringkas, jelas, padat. Walaupun sedikit lafalnya, tapi banyak maknanya. Jadi karangan ini singkat, apalagi takrib itu ya. Takrib itu kan yang di atas itu. Sedikit, padat, jelas. Sedikit lafalnya, maknanya sangat luar biasa. Kita semua bisa melakukan ibadah dengan baik. Wa karangan qalla, walaupun sedikit lafalnya. Wa katsura, dan banyak maknanya. Fil fikhi, di dalam ilmu fikih. Huwa adapun ilmu fikih, fikhun itu ilmu fikih. Kalau fakih orang yang faham terhadap ilmu fikih. Fakihun itu untuk masdar. Kalau fikhun
itu fikun itu ilmunya. Huwa adapun ilmu fikih lughatan dalam bahasa. Huwa fil lughati aslinya kan begitu ya. Aslinya ilmu fikih itu apa sih? Huwa fil lughati. Ilmu fikih dalam bahasa. Akhirnya apa? Dibuang harfu jarnya fi menjadi huwa lughatan. Ilmu fikih dalam lughatan dalam bahasa al-fahmu faham. Jadi fikih dalam bahasa itu adalah faham. Makanya kemarin yang Bapak sampaikan itu tentang apa? Hadis atau Quran? Hadis kalau nggak salah. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah akan dipahamkan agama. Ma yurid Tubuhu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah maka dimudahkan dalam memahami agama Islam. Jadi kalian itu ditakdir jadi santri, gampang aja kalau ukurnya. Saya ini termasuk yang dikehendaki Allah enggak? Kalau yang termasuk dikehendaki oleh Allah maka mudah dalam difahamkan ilmu agama Islam. Kalian mudah paham dalam ilmu agama Islam berarti kalian itu termasuk orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Jadi dalam bahasa fikih itu berarti faham, ai bimakna fahmun. Wastilahan dan dalam istilah fikih dalam istilah al ilmu mengetahui bil ahkami dari beberapa hukum syar'iyyatin syar'iyyatin ilmu syara' artinya ilmu agama Islam al amaliyatin yang bentuknya amaliyah atau perbuatan. Dalam istilah ilmu fikih itu apa sih? Fikih adalah pengetahuan beberapa hukum agama Islam yang berbentuk amalan. Jadi kalau namanya ilmu fikih itu semuanya amalan. Kalau dalam pikiran berarti ilmu apa? Ilmu agama Islam dalam pikiran berarti disebut ilmu apa? Akidah atau tauhid. Tauhid itu keyakinan, pokoknya adanya di pikiran. Kalau namanya tauhid itu nggak ada amalan, semua berada dalam pikiran kita, keyakinan kita, iktikad kita. Allah itu wujud, ya, keyakinan. Nabi itu ada, pernah ada, ya keyakinan. Kita nggak pernah ketemu, tapi yakin itu dalam pikiran. Tapi kalau ilmu fikih itu beberapa hukum agama yang berbentuk amalan. Jadi fikih itu semuanya amalan, semuanya diamalkan, semuanya perbuatan. Jelas ya? Takrib itu rinci apa Fathul Qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Muktasabun al muktasabu yang diambil min adillatiha dari dalilnya hukum-hukum. Jadi ilmu fikih itu adalah ilmu amalan, beberapa hukum yang harus diamalkan yang diambil dari beberapa dalil at-tafsiliyati yang rinci. Jadi kalau nggak ada dalil nggak boleh diamalkan. Makanya fikih itu harus ada dalilnya. Dalil ada berapa macam? Dua. Ada dalil akli sama dalil nakli. Akal sehat itu akli. Kalau nakli Quran, hadis, ijma dan qiyas. Ijma sahabat, ijma ulama, kesepakatan para sahabat, kesepakatan para ulama. Dan qiyas. Qiyas itu apa? Analogi. Kalau dalam bahasa Indonesia qiyas itu analogi. Kalau hukumnya memukul orang tua boleh nggak? Di mana dalilnya? Ada nggak? Dalil akli.
Enggak ada mau Quran mau hadis itu enggak ada. Di Quran disebutkan hanya wala tanharhuma uffin. Kamu jangan menyebut kepada orang tuamu, hus. Enggak boleh. Kalau memukul, itu enggak boleh. Memukul enggak disebutkan, Quran hadis itu enggak ada. Menghardik aja, mengatakan aja enggak boleh, apalagi memukul. Itu yang disebut analogi, menyerupakan sesuatu yang tidak persis sama, itu disebut analogi. Kalian menghardik aja nggak boleh, apalagi meludahi orang tua, apalagi memukul, apalagi menelantarkan. Itu namanya analogi, itu ilmu kias. Kalau kita orang Indonesia zakat fitrah dengan apa? Beras. Padahal di hadisnya apa disebutnya? Gandum atau korma. Menganalogikan, gandum itu makanan pokok orang Arab, korma makanan pokok orang Arab. Kalau kita makanan pokoknya adalah beras. Yang penting makanan pokok aja. Kalau yang jagung ya pakai jagung, kalau yang sagu ya pakai sagu. Itu namanya ilmu kias. Jadi harus ada dalilnya. Kalau hukum akal itu yang tidak bertentangan dengan dalil secara rinci. Jadi fikih itu secara rinci, nggak boleh global. Dalilnya harus secara rinci. Min adillati hada, di beberapa dalil hukum atafsiliyati yang rinci. Ala madhabil imami, atas madhabnya imam, madhabnya imam. Fathul Qorib Mujib ini adalah penjelasan dari kitab takrib. Mana kitab takrib yang di atas garis yang enggak kita baca? Ya. Tapi ini Fathul Qorib ini lebih rinci. Coba kalian perhatikan. Sa'alani ba'dil asdiqoi. Sa'alani kan ada, sa'alani dalam kurung, itu dari kitab takrib. Fathul Qoribnya yang mana? Ya penjelasannya yang di luar kurung, itu namanya Fathul Qorib. Kalau yang takrib karangan Abu Suja yang dalam kurung itu, yang di luar kurung karangan Syekh Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ala madhabil imami, atas madhabnya imam al-a'domu yang agung, al-a'domu yang agung, al-mustahidu ahli pembaharuan, ahli mustahid, nasiris sunati yang menolong sunnah Rasul, sunnah Nabi Muhammad maksudnya. Nasiris sunati yang menolong sunnah Rasul, wadini dan agama. Siapa Syekh Imam yang besar itu, yang ahli mustahid itu, yang menolong sunnah Rasul dan agama itu? Yakni Abi Abdillah. Ini kunyahnya Abi Abdillah. Nama aslinya siapa? Muhammad. Jadi nama aslinya Imam Syafi'i itu adalah Muhammad, pendek, singkat, padat. Imam Syafi'i itu nama aslinya adalah Muhammad bin Idris, nama bapaknya itu Pak Idris. Bin Abbas, nama kakeknya kakek Abbas. Bin Utsman, nama buyutnya Pak Utsman. Bin Syafi'i, nama canggahnya Pak Syafi'i. Padahal Syafi'i itu nama canggahnya ya. Nama aslinya Imam Syafi'i itu adalah Muhammad. Tapi yang terkenal beliau disebut Imam Syafi'i. Padahal Syafi'i ini adalah nama canggahnya. Jelas ya? Imam siapa? Imam Syafi'i. Syafi'i itu hakikatnya nama canggahnya. Nama beliau sendiri adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Asy-Syafi'i yang mempunyai mazhab Syafi'i. Wulida, dilahirkan Imam Muhammad. Yang berikutnya kalau kita nyebut Imam Syafi'i berarti Imam Muhammad. Wulida, dilahirkan Imam Syafi'i bi Huzzata, di Huzzah. Tahu nggak di mana Huzzah? Gaza. Kalau sekarang ada yang menyebut Gaza. Tapi di dalam sejarah Imam Syafi'i ini banyak. Ada yang menyebut di Gaza,
Gaza itu ya Gaza Palestina, ada yang menyebut Askolan itu Gaza Selatan, di antara lembah apa itu, Gaza Selatan itu. Sama juga di daerah Gaza juga, kalau Askolan itu di Palestina Selatan. Ada juga banyak ya macam-macam ya yang menyebutkan itu lahirnya itu. Ada yang nyebut di Mina. Ada yang menyebutkan Imam Nawawi itu lahirnya di Mina, di Gaza. Ada juga di Askolan. Tapi Fathul Qorib menyebutkan di Gaza atau Gaza. Wulida dilahiran di Gaza, di Gaza. Sanata tahun. Dilahirkan tahun berapa? Khamsina 50. Wa mi'atun dan berapa? Mi'atun itu berapa? 100. 50 dan 100 berarti Imam Syafi'i dilahirkan tahun 150 dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Jadi tahun 150 baru lahir. Wa mata dan wafat. Wa mata dan meninggal. Imam Syafi'i meninggal. Wa mata dan meninggal. Rahmatullah, semoga rahmati Allah. Allah Ta'ala yang maha tinggi alaihi atas Imam Syafi'i. Wa ridwanuhu dan memberikan ridha Allah kepada Imam Syafi'i. Wa mata dan meninggal Imam Syafi'i Yaumal Jamu'ati di hari Jumat. Jadi Imam Syafi'i itu meninggal hari Jumat. Kalau Nabi Muhammad meninggal hari Senin. Padahal hari paling bagus hari Jumat. Jadi kesimpulannya apa? Yang mengatakan Sayyidul Ayyam hari paling bagus adalah Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad meninggalnya hari Senin. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah meninggal hari apapun itu baik, yang penting husnul khotimah. Wa mata dan meninggal Imam Syafi'i yaumal jamu'ati di hari Jumat. Salah Rojaba di akhirnya bulan Rajab. Jadi meninggal pada hari Jumat di akhirnya bulan Rajab. Sanata tahun arba'an wa mi'ataini. Arba'an 4 wa mi'ataini dan 200. Jadi meninggal tahun 204. Jadi umur berapa tahun? 54 tahun, tapi sangat luar biasa. Jadi selisihnya 10 tahun sama Pak Fakih. Ya, Imam Syafi'i itu meninggal 54 tahun. Tapi beliau manfaatnya luar biasa. Pak Fakih umurnya 64 tahun, manfaatnya kecil sekali. Kalau dibandingkan Imam Syafi'i kecil sekali ya. Kecil sekali. Makanya mending jadi kesimpulannya apa? Ya mending umur pendek tapi manfaat atau umur panjang gak manfaat? Kecil manfaat. Ya mending panjang tapi manfaat. Kayak siapa itu yang umurnya 160 tahun itu? Waktu itu ngaji apa itu? Di Nasional. Imam Syafi'i. Lupa lagi ya, Bapak juga lupa. Ada umur 160 tahun dia mulai bukan. Nah, itu mulai ngajar aja umur 120 tahun, meninggal tahun 160 tahun. Yang kuda. Luar biasa ya. Jadi ulama ngajar ngaji umur 120 tahun. Meninggal 100 tahun umur 160 tahun. Panjang tapi manfaat. Itu sebaik-baik umur adalah umur panjang tapi membawa keberkahan, membawa kemanfaatan. Imam Syafi'i umur 54. Imam Ghazali umur berapa meninggal? Nggak, lebih muda lagi. Kalau nggak salah 40 berapa? 48 tahun. 48 tahun. Imam Nawawi Al-Banani berapa meninggal umur?
36 tahun, lebih muda lagi, tapi karyanya luar biasa banyak sekali, hampir ya konon 420 kitab. Gus Bahap Pak. Gus Bah itu sekarang baru 52 tahun, luar biasa. Kita ya semoga kita itu ya paling enggak yang ada manfaat gitu aja. Kalau mengimbangi ulama-ulama besar itu nggak mungkin ya, nggak mungkin. Imam Nawawi umur 36 tahun, karyanya 400 lebih. Imam Ghazali umur 48 tahun, karyanya juga 400 lebih. Imam Syafi'i malah mempengaruhi mazhab terbesar di dunia, Imam Syafi'i. Meninggal hanya umur 54 tahun. Wawasofa dan disifati al-musannifu pengarang. Muhtasoro ringkas padat jelas. Pengarang musannif bi ausofin dengan sifat dengan sifat minha dari muhtasor tadi yang dikarang. Jadi yang dikarang itu musannifu muhtasoroh disifati ringkas bi ausofin dengan disifati minha dari minha dari wawasofa tadi, annahu bahwasanya muhtasor fi ghayatil ikhtisari yang sesuai dengan ikhtisar ringkas, fi ghayatil ikhtisari kang nocoki engkang ringkas, yang singkat padat, maksudnya gitu. Kang nocok itu sesuai ringkas. Wa nihayatil ijazi dan katoke ringkas. Ya sama. Ghayatil ikhtisar dengan nihayatil ijazi itu sama maknanya. Ringkas padat. Wa nihayatil ijazi lan katoke ringkas. Ya, ringkas padat sama, artinya sama. Ghayatil ikhtisar ringkas padat. Nihayatil ijazi juga ringkas padat, maknanya sama. Wal ghoyati dan ataupun lafal ghoyah, wan nihayati lan dan lafal nihayah mutaqarribani, lafal yang berdekatan maknanya. Jadi ghoyah dan nihayah itu sama, yakni ringkas padat. Wa kadza ghayatul ikhtisarin dan nihayatul ijazin. Ikhtisarin wa kadza dan ini ikhtisarin, ringkas padat, wal ijazin dan ringkas padat. Wa min hadan dari keduanya ikhtisar dan ijaz, annahu bahwasanya muhtasor kitab yang ringkas padat yuqarribu mendekatkan, nyaketake, memudahkan. Mendekatkan itu artinya apa? Memudahkan. Annahu bahwasanya kitab muhtasor yang singkat padat yuqarribu memudahkan alal muta'allimi atas pencari ilmu. Jadi mendekatkan itu artinya memudahkan. Qarraba yuqarribu mendekatkan, takrib mendekatkan, artinya apa? Memudahkan bagi pencari ilmu. Li furu'il fikhi, ilmu cabangnya fikih. Jadi takrib ini memudahkan bagi pencari ilmu untuk mempelajari ilmu cabangnya fikih.
Darsuhu. Apa artinya darsuhu? Darsuhu. Darsuhu. Darsuhu belajarnya muhtasor. Wa yusahilu dan memudahkan. Alal mubdi atas pelajar pemula, alal mubdi atas pelajar yang lagi mulai belajar ilmu cabangnya fikih. Sholat 5 waktu itu wajib, ya, cabangnya banyak. Hifdhuhu menghafalkannya. Ringkat padas akhirnya apa? Yang di atas itu kalau kalian mondok pesantren Lirboyo syaratnya lulus kelas 3 itu kalian harus hafal takrib. Itu yang di atas garis itu. Harus hafal. Minimal berapa? 50%, 55%. Harus hafal. Itu yang di atas garis. Itu syaratnya kalian lulus kalau sekolah di pesantren Lirboyo Jawa Timur sana, lulus sanawiyah, kalian harus hafal minimal 5% dari kitab takrib yang di atas garis itu. Sama artinya, Pak? Ya, minimal 55%. Nah, kalian di insan madani hanya suruh dengerin aja masih banyak ngantuknya. Apalagi kalau dituntut hafal. Guru bapak kita takrib nih hafal loh. Namanya Kiai Yarkasi. Itu hafal takrib itu. Sambil ngajar ya nyimak pakai Quran, pakai kitab. Ambil ngantuk ini ya mulutnya bicara karena apa? Udah hafal. Makanya diharapkan Imam Abu Suja ini semua yang belajar takrib itu hafal. Hifdhuhuma. Kalian hanya suruh dengerin aja ngantuk. Siapa ini? Udah ngantuk. Siapa? Bisa. Udah ngantuk. Syaratnya kalian di pesantren di syarat Sidogiri, Rapia, di Sarang, lulus sanawiyah kelas 3, syaratnya harus hafal takrib minimal 55% plus artinya, plus maknanya, plus amalannya. Nah, kalian suruh tidak ngantuk aja masih berat, jauh ya, masih jauh. Tapi nggak apa-apa, jauh juga. Yang penting tahu ilmunya, ya. Amalkan ilmunya, tapi yang nggak ngantuk. Alal muqtadi atas bagi pemula yang belajar kitab Fathul Qorib, hifdhu untuk menghafalkannya, ihtidharuhu, artinya mengumpulkan ala zuhri qalbin, atas di luar hatinya. Ya kalau nggak apa nggak apa-apalah, yang penting tahu. Itu maksudnya ala zuhri qalbi, atau di atas di luar hatinya. Kalau di dalam hati berarti hafal kan. Yang Imam Abu Suja ini juga luar biasa. Nggak mungkin lah umat Muhammad itu, umat Nabi itu menghafalkan kitab takrib semua. Termasuk bapak juga nggak hafal. Ya. Paling tidak hafal di luar hati. Artinya apa? Mengetahui, menguasai kitab Fathul Qorib. Kalau kalian menguasai kitab ini aja, sudah menjadi ahli fatwa minimal tingkat kabupaten. Ahli fatwa, kamu ditanya hukumnya apapun udah bisa jawab. Yang hukum yang ringan-ringan, hukum yang ringan-ringan itu udah bisa jawab. Fikih yang ringan-ringan itu udah bisa jawab. Minimal tingkat kabupaten lah kalau kita analogikan. Itu tingkat kabupaten kalian sudah mumpuni. Asal Fathul Qorib. Kalau takrib hanya atasnya aja kalian belum bisa. Fathul Qorib yang dalamnya itu lebih rinci, kalian udah menjadi ahli fatwa. Makanya nanti kalau kalian khatam Fathul Qorib yang kelas 2 nanti takdir khatam. Tulisan Ustadz ahli Fathul Qorib. Ya kayak dokter aja, dokter mengumumkan dokter ahli gigi, dokter ahli bedah, kalian berhak menyandang Ustadz ahli Fathul Qorib. Berarti ahli fatwa bidang fikih yang ya menengah lah, bukan hanya ringan, yang sudah menengah. Asal betul-betul memahami Fathul Qorib ini luar biasa. Nah, Bapak nggak takrib. Kalau di Lirboyo kelas 3 sanawiyah itu belum diajarkan Fathul Qorib.
yang dibaca takrib atasnya. Takrib atasnya. Yang Fathul Qorib belum, nanti di aliyah. Kenapa Pak Fakih yang dibaca pilih Fathul Qoribnya? Pak Fakih khawatir kalian gagal paham. Pernah Bapak sampaikan kalau takrib itu kemarin udah Bapak singgung ya. Kalau suami istri mau jima ya kemarin ya, ayat tafsir kan bab jima ya. Mau jima, lihat farjinya atau lihat teteknya pasangannya itu hukumnya haram. Itu kalau ditakrib. Wah, kalau kalian gagal paham karena belum membaca Fathul Qorib penjelasannya yang bawaan, wah berarti haram. Berarti kalian nanti yang perempuan nggak mau lepas baju, ini bahaya. Mau hubungan suami istri, mau jima, wah di kitab takrib itu haram melihat farjinya masing-masing pasangan. Kalian nggak mau buka baju, wah berarti Pak Fakih yang dosa. Nah, nanti di Fathul Qorib dijelaskan, ya nggak haram lah, nggak haram ya makro dikit. Nah, nanti di Baijuri dijelaskan kembali dengan dalil yang lebih lengkap. Boleh suami istri bebas. Karena apa? Di Quran yang kemarin gimana? An-nisa'u harsul laku, ladangmu ya, pakaianmu. Kalau kemarin pakaianmu ya, pakaianmu. Nanti di ayat yang lain an-nisa'u harsul lakum, perempuan itu ladangmu, bebas. Pakaian, kalau kemarin pakaian ya bebas, namanya pakaian, mau dipakai gimana aja boleh, apalagi hanya sekedar dilihat, kan gitu yang menafsirkannya. Nah, takut gagal paham, makanya Pak Fakih ngambil yang tengah-tengah Fathul Qorib. Di kitab takrib, pohon yang tidak sengaja ditanam menghasilkan itu tidak wajib membayar zakat di kitab takrib. Tapi padi yang pakai biaya tinggi yang sengaja ditanam justru wajib membayar zakat. Kan kontradiksi ya? Maka dijelaskan lagi di Fathul Qorib supaya tidak gagal paham. Kalau hanya bisa ngaji takrib gagal paham, kalian jadi salah kaprah. Jelas ya? Makanya Bapak milih di Fathul Qorib tengah-tengah aja dulu. Nanti lebih rincinya di kitab Baijuri. Kitab Baijuri itu lebih rinci, tingkatannya lebih tinggi lagi. Tapi kalau Fathul Qorib tuh kalian sudah alim juga lah di bidang fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya nggak hafal pun nggak apa-apa ya. Ai istihdaruhu artinya mengambil kitab Fathul Qorib ala dohril qalbi di luar hati, artinya cukup menguasai aja lah, nggak usah hafal. Liman bagi orang yarhubu yang menyenangi fi hifzi dalam hafalan. Kalau yang menyenangi hafalan ya hendaklah dihafalkan. Muhtasirin kitab yang ringkas ini fil fikhi di dalam ilmu fikih. Wa an uksiro, ini takribnya dalam kurung, ai bimakna menurut Fathul Qorib, wa sa'alani, dan aku ditanya, aidon juga ba'dul asdiqoi sebagian dari sahabatku. Sa'alani, aku diminta, sa'ala minta nih kepadaku, aidon juga ba'dul asdiqoi sebagian dari sahabatku. An uksiro agar memperbanyak fihi di dalam kitab Fathul Qorib ini. Uksiro itu memperbanyak. Kalau aksaro diperbanyak. Banyak. Akla Sedikit. makan. Aklun makan. Kalau uklun makanan. Aksaro banyak, uksiro diperbanyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. An uksiro agar diperbanyak. Kalau aksaro banyak, uksiro diperbanyak. Fihi di dalam kitab Mukhtasar Fathul Qorib ini
Ail muhtasori, artinya kitab muhtasor ini min taqsimati ing piro-piro bagian min taksimati dari beberapa bagian lil ahkami, beberapa hukum al fiqhiyati yang sebangsa ilmu fikih atau dari ilmu fikih. Jadi agar ini usulan dari sahabatnya atau muridnya, Syekh tolong dikarang di dalam kitab Mukhtasar nanti diperbanyak bagian-bagian hukum dari ilmu fikih. Kata Syekh Muhammad gimana? Ya, nanti saya karang. Wa hasrin ai bimakna wa min hasrin dan dari pelanggaran apa ya? Wa min hasrin lan saking pelanggaran, wa min hasin dan dari aturan, aidobdin atau artinya ketentuan, khisolin beberapa perkara, al hisoli dari beberapa perkara, al wajibati yang wajib, wal mangdubati dan dari beberapa perkara yang sunat, wa ghairihima dan dari keduanya. Silahkan nanti akan saya perbanyak dari bagian-bagian hukum fikih, dari perkara yang wajib, perkara yang sunat, atau perkara selain keduanya. Ada mubah, ada jaiz, ada makruh, ada haram. Itu jim atau kha, itu kok nggak jelas. Fa'ahtab. Fa'ajab jim ya. Fa'ajabtu maka aku menjawab terhadap permintaan dari sahabatku untuk mengarang kitab yang ringkas. Ila su'alihi atas permintaan sahabatku ya untuk mengarang kitab Mukhtasar. Fi dzalika, coba kalau kalian baca takribnya aja. Fa ajabtuhu ila dzalika. Kan kalian susah memahaminya ya. Makanya dijelaskan. Fa ajabtuhu maka aku menjawab terhadap permintaan sahabatku, ila su'alihi artinya kepada permintaan sahabatku, fi dzalika yang demikian itu yakni untuk mengarang kitab Mukhtasar, toliban aku mengarang kitab yang diminta oleh sahabatku, toliban dalam rangka mencari, kata pengarang kitab Fathul Qorib ini Syekh Muhammad, lissawabi mencari apa? Lissawabi mencari pahala, minallahi dari Allah. Ulama dulu itu bukan mencari royalti, tapi kalau orang generasi sekarang mengarang kitab itu dalam rangka mencari royalti, pendapatan keuangan. Orang memperbanyak bukunya harus izin dia, bayar royaltinya. Setiap buku yang laku membayar royalti. Kalau orang dulu apa? Hanya yang diharapkan membayar pahala, keridhaan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lissawabi untuk mengharapkan pahala, minallahi dari Allah, jazaan jayaan, turhale entuk piwales kang nyoto. Kalau kita bapak itu jazaan dengan pembalasan. Ala tasnifi atas aku mengarang kitab Mukhtasar ini. Ala tasnifi atas mengarang hadzal mukhtasori atas ini kitab Mukhtasar. Rohiban khali demen ilallahi tumrape marang Allah. Rohiban dengan senang ilallahi pada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana maha suci kepada Allah wa ta'ala dan maha tinggi. Fil i'anati ing dalem paring pirang-pirang pitulungan. Fil i'anati di dalam pertolongan
min fadlihi dari keutamanya Allah ala tamamin atas sempurnanya hadzal muhtasori ini kitab fit taufiqi dengan mengharapkan pertolongannya Allah lissawabi dengan benar-benar mendapatkan pahala wa huwa dan adapun wa huwa dan adapun ziddil khoto'i lawannya salah annahu bawanya Allah Ta'ala wa huwa ziddil khoto'. Kalau mengharapkan pertolongan pahala dari Allah itu artinya apa? Artinya dijauhkan dari kesalahan ziddil khoto'i. Pokoknya selain kesalahan mengarang kitab ini hanya taufik dan pahala Allah dan dihindarkan dijauhkan dari kesalahan. Annahu bahwasanya Allah Ta'ala alama atas segala sesuatu yasya'u yang dikehendaki ayuridu artinya yang dikehendaki qadiron kuasa qadirun artinya maha kuasa. Jadi Allah itu kuasa atas segala sesuatu yang dikehendaki. Kalau kalian dikehendaki oleh Allah menjadi ahli agama, maka kalian akan dimudahkan. Allah itu maha kuasa. Kalau kemarin bodoh, kalau Allah menghendaki ya kun fayakun, kalian menjadi pintar. Kayak bapak aja ngajar ngaji di sini itu gak diniatkan ngaji. Ada seseorang yang meminta ke bapak untuk ngajar ngaji, ya tiba-tiba gampang aja. Matlaah kitab itu menjadi mudah. Padahal udah lama sekali nggak matlaah. Begitu buka langsung difahamkan agama. Ya kan, memang mayuri dillahu bi khairat yufaqihu fiddin. Kalau orang dikehendaki baik oleh Allah itu akan dimudahkan dalam mempelajari agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alama atas segala sesuatu yasya'un yang dikehendaki. Ayurida artinya dikehendaki qadiron kuasa, qadirun maha kuasa. Wa bi ibadihi dan atas hambanya Allah. Latifun yang maha lembut. Khabirun apa? Maha apa? Ya Latifu ya Khabir ya Hadi ya Alimu ya Khabiru ya Mubin. Ya Latifu ya Khabir itu biasanya pasangannya itu. Ya Latifu ya Khabiru ya Latifu ya Khabiru. Di pertengahan surat Al-Quran apa? Biasanya ada huruf besar misalnya pas tengah-tengah Quran itu ditandai dengan dari lafal kata ya Latifu apa? Kalian buka nanti kalau nggak percaya, pasti di sana pas pertengahan Quran itu ada lafal wal yatalattaf dan sungguh pada yang maha lembut. Wal yatalattaf. Itu dulu Bapak diijazahkan oleh seorang ulama, kalau kamu berantem, Bapak dapat itu ijazahnya. Baca pertengahan surat Al-Quran padahal artinya itu wal yatalattaf itu dan sungguh-sungguh yang maha lembut. Wal yatalattaf pas tof itu tempelengkan ke orang pasti tumbang. Bapak dapat ijazah itu, tapi belum pernah Bapak amalkan. Jadi kalau pendekar wal yatalattaf kena itu tumbang. Dulu Bapak dapat ijazah itu di Kediri. Nah, itu ya Latif, ya Khabir sama hampir sama ya Khabiru yang maha bijaksana. Tapi kalau yang maha bijaksana juga mendekati ya lembut. Perkasa Pak. Ya Khabiru yang maha lembut juga, yang maha bijaksana. Ya Latif, ya Khabiru itu berdekatan, mutaqarriban. Berdekatan artinya yang maha lembut. Yang maha lembut khabirun dan maha bijaksana bi ahwali ibadihi dengan perbuatan ahwal itu perubahan
hal ehwal ibadihi hambanya. Jadi Allah itu maha latif, maha bijaksana terhadap segala sesuatu yang terjadi kepada hambanya. Wal awwalu dan yang awal artinya ya latif, latif tadi muktabasun diambil min qaulihi ta'ala dari firman-Nya Allah Ta'ala. Allah latifun maha lembut bi ibadihi kepada hambanya. Surat Asy-Syura ayat 19. Jadi ulama itu ngarang kitab itu pasti semuanya ada induknya, ada dasarnya. Wasani dan lafal yang kedua artinya ya khabiru. Ya, latifun khabirun bi ibadihi. Yang kedua min qaulihi dari firman-Nya Allah wa huwal hakimul khabir. Wa huwa dan adapun Allah hakimun yang maha bijaksana, khabirun dan maha lembut. Jadi kalau khabir ini kalau disandingkan dengan hakim artinya menjadi lembut. Karena apa? Hakim sudah menjadi mempunyai arti bijaksana. Tapi kalau disandingkan dengan lafal latifun asmaul husna yang lain, ya latifu ya khabir. Khabir di sini menjadi maknanya juga menjadi lembut. Jadi luas khabir itu. Kalau disandingkan dengan latif, khabir itu bermakna lembut. Tapi kalau disandingkan dengan hakim biasanya bermakna bijaksana. Ya. Hakim, khabir, bijaksana, lembut. Hakim itu yang maha bijaksana, maha adil, khabirun dan maha bijaksana. Itu surat Al-An'am. Wal latifu dan lafal latifu, wal khabiru dan lafal khabiru, ismani dua nama min asma'ihi dari nama asmaul husna, dari namanya Allah Ta'ala. Wa ma'nal awwali dan makna yang pertama al-alimu, zat yang maha mengetahui. Makna yang pertama maha mengetahui. Bidako ini maknanya yang pertama itu artinya apa? Yang latifun tadi. Al-alimu zat yang mengetahui. Bidako ikil umuri dengan lembutnya perkara hambanya. Dakoik itu kitab apa namanya, maknanya lembut. Allah mengetahui dengan kelembutan semua perkara hambanya. Maka ada kitab dakok itu, ada kitab dakok itu kitab tasawuf, dakoikul ahbar namanya. Bapak pernah ngaji juga kitab dakoikul ahbar, kitab tasawuf untuk melembutkan hati supaya mudah menerima nasihat. Ya, mudah menerima nasihat. Itu dakoikul ahbar. Dakoik itu lembut sama dengan latif. Latif menurut penafsiran Syekh yang ngarang kitab Fathul Qorib itu adalah maha mengetahui kelembutan semua perkara hambanya Allah. Itu al-latifun. Wa muskilatiha dan maha mengetahui kesulitan, semua kesulitan hambanya Allah. Jadi Allah itu maha lembut mengetahui atas sesuatu perkara yang terjadi pada hambanya, dan maha mengetahui tentang segala sesuatu yang muskil, kesulitan hambanya. Sesuatu yang muskil itu sulit. Wa yutlaqo dan diucapkan aidan juga bimakna rafiqin, dengan makna yang lelas, asih. Jadi latif itu bimakna rahim, welas asih, ila rafiqil a'la. Kalau Nabi ya wafat ila rafiqil a'la. Ila rafiqil a'la itu kepada zat yang mempunyai kasih sayang.
Jadi ar-rafiq itu juga bimana ar-rahi. Al-latif ay bimana ar-rafiq. Al-latif itu juga mempunyai makna ar-rafiq. Ar-rafiq ay bimana ar-rahi. Jadi kalimat itu ya maknanya muter-muter itu juga, tapi nanti peruntukannya berbeda-beda. Kalau kalian sudah belajar tasawuf tahu dengan sendirinya. Ar-rafiq itu untuk apa, al-latif itu untuk apa, ar-rahim itu untuk apa. Maknanya hampir sama. Misalnya kalian untuk apa? Mengharapkan rezeki yang banyak. Itu wiridannya apa? Dari Asmaul Husna itu. Ya Hadi, ya Alim, ya Khabir, ya Mubin. Biasanya ulama itu begitu. Ya Hadi, ya Alimu, ya Khabiru, ya Mubin, ya Hadi, ya Alimu, ya Khabiru, ya Mubin, supaya apa? Mendapatkan rezeki, jualannya lancar. Kalau untuk mendapatkan jodoh beda lagi. Ya Latifu sama apa disandingkan yang abah. Ya Latifu, ya Khabiru, ya Latifu, ya Khabiru, supaya mendapatkan jodoh yang dikehendaki. Ya macam-macam ya. Macam-macam. Kalian belajar tasawuf itu tahu makna satu persatu Asmaul Husna dan peruntukannya untuk apa? Untuk apa? Nah, kalau untuk perang wal yatalattof, dibacanya bukan latif tapi wal yatalattof. Pukul. Itu yang ahli karate. Wal yatalattof. Musuh tumbang itu pas tof kena badan musuh itu tumbang. Wal yatalattaf, dan sungguh-sungguh Allah itu maha lembut. Artinya apa? Melindungi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Wal yutlaqo dan diucapkan aidan juga bimana rafiqi, dengan makna kelas. Kelas itu ya kasih sayang. Ar-rafiq. Fawahu, maka demi Allah alimun, maha mengetahui bi ibadi, dengan hambanya, wa bimawadi, dan di beberapa tempat, hawaijihim, yang dihajatkan, rafiqun, mendapatkan kasih sayang, dihamin, dengan hambanya. Wa makna tsani, dan lafal yang kedua, khabirun, qaribun, artinya dekat. Khabir itu ai bermakna qarib, dekat juga bisa. Mi makna awal, min makna awal, dari makna yang pertama. Wa makna tsani, dan makna yang kedua, qaribun, artinya dekat, dengan makna dekat. Min makna awal, dari makna yang pertama. Latif dengan khabir itu berdekatan maknanya. Boleh dikatakan maknanya sama, hampir sama. Al-awalu dengan makna yang pertama. Wa yuqalu, dan dikatakan khobarta, khobartu. Wa yuqalu, dan dikatakan khobartu, aku tahu. Syai', kata Allah, syai'an, sesuatu, akhbaruhu yang aku kabarkan kepada hambaku. Fa'ana, maka aku bihi, dengan kabarku, khabiron, mengerti. Ay alimun, artinya mengetahui. Alimun, artinya mengetahui. Jadi khobar, khabirun itu juga ngerti, artinya kabar, khobar. Jadi banyak ya, khabirun itu bermakna banyak. Kadang-kadang lembut, kasih sayang, atau khobar, ngerti. Tergantung nanti kalimat sebelumnya itu bagaimana. Bahasa Arab itu sebenarnya mudah, gampang aja. Kalimatnya itu juga, tinggal kita melihat kalimat sebelumnya itu bagaimana. Khobar itu ngerti juga bisa. Ai bimakna alimun, artinya mengetahui. Qolal musannifu berkata, pengarang kitab Fathul Qorib ini, rahimahullahu ta'ala,
Semoga Allah merahmati Ta'ala, Allah yang Maha Agung. Apa kata musonif pengarangnya? Yakni Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamit Toharoti, kitab yang menerangkan tentang hukum-hukumnya bersuci. Wallahu a'lam bissawab. Jadi musonif mengatakan Kitabu Ahkamit Toharoti ila akhiri kita. Itu kata musonif. Nanti kita baru membahas masuk isinya kita.